Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Kire KBM untuk melanjutkan pembelajaran materi 50 bab, yaitu di bab terakhir yang akan kita bahas, bab 36. Setelah sekian lama mati suri channelnya, tidak update video, dan berhubung akhir tahun ini ada pemberitahuan pembukaan tes EPS topik tahun 2023, kami akan melanjutkan materinya untuk membantu kawan-kawan semua yang sedang dalam proses belajar untuk menuju tes 2023. Langsung saja, tidak usah berlama-lama, kita buka materi 36 dengan judul Julo Mosori Rel Dadem Go Isoyo. Materi ini nanti kita membahas tentang alat-alat kerja ya. Kosakata sudah kalian punya masing-masing. Julo, jul itu kikir, ro itu dengan menggunakan alat, mosori diartikan tepian atau pinggiran di suatu benda yang akan dikikir. Dadem go isoyo ini dari kata dademda diartikan menghaluskan, merapihkan. Go isoyo sedang, berarti jika diartikan secara keseluruhan, sedang merapihkan tepian dengan kikir, atau bahasa sederhananya sedang merapikan tepian pakai kikir gitu ya. Kita langsung menuju ke Dehwail. Seperti biasa, kita dengarkan percakapan antara Banjang dengan Adit. 대화 1. 아딧, 뭐해? 줄로 모서리를 다듬고 있어요. 줄로 하면 너무 힘드니까 이걸 써봐. 이게 뭐예요? 핸드 그라인더인데 아주 빨리 일을 끝낼 수 있어. 그런데 그라인더를 사용할 때 보호안경을 써야 돼. 숫돌이 돌아가면서 파편이 튀어서 다칠 수 있으니까. 네, 알겠습니다. 그리고 사용하기 전에 꼭 숫돌을 확인하고 써. 네. Oke. Itu tadi percakapan antara Banjang dengan Adit. Kita bedah, kita bongkar bersama. Adit, mohe. Mo apa? He, melakukan. Melakukan apa? Bisa diartikan ngapain gitu ya. Adit ngapain? Nah, tadi ini kalimat ini yang ada di judul ya. Sedang merapikan tepian pakai kikir. Jullo hamen. Jul kikir, ro dengan, hamyon jika atau kalau. Kalau pakai kikir, nomu sangat himdenika. Himde ini melelahkan, nika bisa diartikan karena. Igol soba. Igol dari kata igol pengganti benda. Ini artinya so pakai buat coba. Igol soba, coba pakai ini. Artikan secara keseluruhan, coba pakai ini karena sangat melelahkan kalau pakai kikir, gitu ya, dari belakang. Dilanjut. Ige moyeyo, ini apa? Ige ini moyeyo apa? Ini apa? Hende geraindo-inde. Hende tangan, geraindo gerenda. Inde ini untuk berhenti kalimat, atau bisa sebagai akhiran juga boleh. Hende geraindo-inde, gerenda tangan. Aju sangat pali cepat irel pekerjaan. Ketnel su isoyo dari kata ketneda dibentuk atau ditambahi rumus real su isoyo. Bisa menyelesaikan pekerjaan sangat cepat. Jadi gerenda tangan bisa menyelesaikan pekerjaan sangat cepat. Geronde tetapi geraindorel gerendaknya tadi sayong halte
Di sini ada kata real te yang artinya pada saat atau ketika. Ketika menggunakan gerinda, boangyong diartikan kacamata pelindung atau kacamata pengaman. So ya dwe, so ini memakai, ya dweyo dari bentuk aheo ya dweyo artinya harus memakai kacamata pengaman ketika menggunakan gerinda. Sudol itu mata gerindanya yang berputar gitu ya. Di gerinda itu yang piringan yang berputar dinamakan sudol. Turagamyonso ini berputar. Papyoni twida itu percikan pecahan. Jadi pecahan-pecahan yang memercik seperti itu. Aheoso karena dacil su isenikayo ini akhirannya. Dacil su isenikayo yoknya dibuang karena bentuk apa namanya ini, bentuk bahasa harian, bahasa akrab. Dacida terluka, su isenikayo itu bisa diartikan bisa terluka karena percikan pecahannya yang tadi di gerinda itu. Putaran batu mata gerindanya. Jadi bisa terluka karena pecahan putaran mata gerindanya itu. Makanya tadi disuruh pakai kacamata pengaman. Ne alket semnida. Ya oke. 그리고 kemudian 사용하기 전에 기존에 di sini artinya sebelum sayonghada sebelum menggunakan kok di sini bentuk kepastian, keharusan. Sudol mata gerinda tadi, batu gerindanya yang berputar. Huakin hada diperiksa atau dicek. Go bisa diartikan lalu atau dan, so pakai. Berarti diartikan dari sini ya. Sebelum menggunakan gerindanya maksudnya ya. Sebelum menggunakan kok sudori huakin hagoso. Periksa mata gerindanya dan pakai. Oke, ya. Itu untuk dehwanya. Pembahasan munbobnya di sini ada bentuk goida dan realte tadi sudah masuk semua ke percakapan. Goida ini diartikan sedang untuk pasangan kata kerja, dan ini ada realte yang artinya ketika atau pada saat, bisa dipasangkan dengan adjektif kata sifat maupun verb kata kerja. Dari contoh yang pertama, goida di sini deraibo itu obeng. Nasa itu apa namanya, paku ulir ya, atau mur itu saya lupa. Joigo isoyo sedang mengencangkan mur dengan obeng dengan obeng. Go isoyo di sini diartikan sedang. Terus contoh yang kedua dari rumus realte di sini, mom itu anggota badanmu, badan. Apel dah itu sakit atau tidak enak. Realte ketika sakit badanmu maksudnya. Gohyang itu kampung halaman. Di sini ke karena ada kata kerja gada. Gosipoyo ingin pergi ke kampung halaman, dalam kurung pengen pulang kampung ketika badannya sakit. Itu secara singkat sudah dijelaskan. Jika belum paham, pelan-pelan diulang lagi, di pause, diulang lagi seperti itu. Kita menuju ke Yonsop 1 menggunakan bentuk realte. Di sini ada perintahnya realte. Dari contoh kata atau kalimat geraindorel selda, nanti nidaknya dibuang ya, digantikan rumus realte. Kita ke nomor 1.
Di sini ada kalimat dasar Mosel Bagda. Mosel Bagda itu diartikan memalu. Memalu itu mukul paku pakai martil ya. Mosel Bagda, memalu. Kita rubah menggunakan rumus delta, ininya kita buang menjadi Mosel Bakel T. Berubah arti menjadi ketika memalu. Nah, ketika memalu, Son garak jari-jari tangannya Josim hati-hati, ya dueyo harus berhati-hati, jari tangan, maksudnya jari tanganmu hati-hati gitu ya, ketika memalu gitu. Yang kedua ada kalimat nongyak cidak. Nongyakel cidak artinya menyemprot pestisida, obat kimia untuk pertanian ya. Ini kita buang, kita masukkan real T menjadi nongyakel cil T. Ketika menyemprot pestisida. Ketika menyemprot pestisida, masker, soya due, pakai harus memakai masker ketika menyemprot pestisida. Masuknya ke anjon ya, keselamatan dan keamanan. Yang ketiga simenterel baruda. Simente itu semen, baruda itu pasangan untuk kata kerja menyemen ya. Simenterel baruda artinya menyemen, bahasa Jawanya ngelepah. Kita ganti menjadi barel T. Ketika menyemen pali headweyo, harus cepet. Kenapa? Biar nggak kering. Nomor 4 atau nomor terakhir, mugoun dari kata mugobda ditambah bentuk nien yang artinya yang berat berarti sangja delda. Sangja kotak atau box, delda itu mengangkat, berarti mengangkat kotak yang berat. Dirubah menjadi mugoun sangja rel delte. Mugoun sangja rel delte, ketika mengangkat kotak berat. Hori itu pinggang. Josim hati-hati, hiadio harus berhati-hati, pinggangnya ketika mengangkat kotak yang berat. Oke, Yonsep 1 sudah selesai kita bahas. Next kita lanjut ke Dihwa I. Oke, silahkan kalian dengarkan dulu percakapannya. 대화 2. 저기 가서 용접봉 좀 가지고 와. 용접봉이 어디에 있어요? 산소통 뒤에 있는 박스에 넣어두었어. 여기 있어요. 반장님, 용접하는 거 구경해도 돼요? 위험해서 안 돼. 용접할 때는 불꽃이 튀니까 보호구 없이 옆에 있으면 다칠 수 있어. 네, 알겠습니다. Sudah kita bongkar percakapan antara Banjang dengan Indika. Nah, biar lebih jelas kita zoom dulu. Oke. Jogi 가서, jogi ke sana, pergi maksudnya. Gada ini. Jogi 가서, pergi ke sana, lalu. So di sini diartikan lalu karena kronologi kejadian. Yongjobong itu elektroda, kawat las.
점 가지고 와. 가지고 와. Ini diakhiri wa berarti dari kata dasar oda artinya datang. 가지고 membawa. Membawa datang artinya bawa sini. Apanya ini tadi? Kawat lasnya berarti pergi ke sana lalu bawa sini kawat las. Bawalah ke sini, bawalah datang. Dijawab Yongjopongi, kawat lasnya odie isoyo ada di mana? Kawat las ada di mana? Sansotong itu tabung oksigen ya. Sanso ini diartikan oksigen juga bisa. Sansotong dwi itu di belakang. Artinya di, itnen ada di belakang tabung oksigen. Bakse kotak atau box. Noho duoso ini yang dimasukkan ya. Noda ini kan memasukkan, maksudnya di dalamnya kotak gitu. Ada bentuk aheo duoso di sini keadaan ya, suatu keadaan yang sudah terjadi dan masih berlanjut gitu loh. Berarti di sini maksudnya Sansotong dua itnen yang ada di belakang tabung oksigen bakse noho duoso dimasukkan atau di dalamnya bakse kotak. Apa ini tadi yang jopongnya, kawat lasnya? Berarti kawat lasnya sudah berada di situ gitu, dan kejadian itu terus berlangsung. Makanya mereka pakai rumus ini aheo duoso dari kata dasar aheo duda, keadaan yang terus berlangsung terus menerus. Keadaannya maksudnya. Terus cara arti gimana? Nggak ada arti. Artinya nggak ada. Atau bisa dikatakan telah ya juga bisa lah. Telah ada, telah diletakkan, telah dimasukkan itu. Ngikuti konteks kalimatnya. Yogi soyo, ini dia. Banjang님, Pak Mandor. Yongjob go, mengelas ya. Di sini ada nengo, pembendaan dari kata kerja. Yongjob go, mengelas. Gugyong itu melihat atau nonton gitu. Hedo dweyo boleh. Bolehkah melihat pekerjaan las? Maksudnya nonton gitu ya. Nonton si mandornya itu ngelas. Wihom heso ande aheoso andeyo. Tidak boleh karena bahaya. Wihom bahaya, andeyo tidak boleh. So karena bahaya tidak boleh. Yongjob halde ketika ngelas, ketika pekerjaan las maksudnya. Bulkoci itu bunga api, Twinika twida, memercik. Ini kayak tadi sebelumnya di Dewa Keil kan ada kata papionit twida, itu percikan pecahan. Nah sekarang bulkoci twinika dari kata bulkoci twida, percikan bunga api. Berarti kata twida ini memercik ya. Memerciknya bunga api gitu. Nikah di sini karena bohogu opsi di sini diartikan tidak ada atau tanpa bohogu ini diartikan pelindung ya, alat pelindung kerja, alat pengamananmu. Yope isemen jika ada di samping tanpa pengaman. Dajil suiso ya, bisa terluka. Secara keseluruhan kita artikan tidak boleh karena bahaya. Ketika ngelas karena ada percikan bunga apinya, itu bisa terluka karena ada di samping orang ngelas maksudnya, tanpa pengaman kayak gitu. Intinya bahaya tidak boleh ketika ngelas itu karena ada percikan bunga api. Kamu bisa terluka jika ada di samping tanpa pengaman, di samping orang yang mengelas maksudnya. Ne algesmnida. Ya, oke, baiklah. Dewail selesai. Belum paham, ulangi lagi pelan-pelan. Nah ini dia. Munpubnya ini ada aheo duda, yang bisa diartikan tadi apa sih, kondisi yang sudah terjadi dan masih berlangsung gitu ya. Telah ya boleh, telah di gitu. Sario itu pakan ternak ya.
Sahadwosoyo berarti ini telah menyusun ya, telah menyusun. Sadda ini menyusun, menumpuk. Saryo pakan ternak. Telah menumpuk pakan ternak. Berarti kondisinya memang sudah terjadi. Pakan ternaknya sudah ditumpuk itu dan masih berlangsung kayak gitu. Kita langsung pakai di konsepnya. Nah, ini tadi. Contohnya di Saryo Sadda ini menumpuk pakan ternaknya, telah menumpuk. Ini gambarnya telah ditumpuk pakan ternaknya. Nomor 1 ada kata apa ini? Gemul. Gemul itu jaring ya. Gemul jaring. Jongri itu merapihkan. Ya ini tinggal dibuang, kata jongri hada diganti jongri he tu oso yo. Telah merapikan jaring kayak gitu. Sampai nomor 4 kayak gitu semua. Tinggal buang, kata dasar diganti. Ini sidda itu mencuci atau membersihkan. Berarti berubah menjadi siso tu osoyo. Artinya ini nongyak bun mugi itu apa? Penyiram atau yang buat nyemprot. Nongyak itu pestisida ya. Berarti diartikan telah atau sudah mencuci semprotan pestisida. Alatnya maksudnya ya. Terus yang ketiga, di sini ada mangci, martil, gongguham itu kotak perkakas. Noda itu memasukkan. Tinggal kita ganti ini noda menjadi noho duoso ya. Artinya telah memasukkan ke kotak perkakas. Martilnya maksudnya ya. Telah memasukkan martil ke kotak perkakas. Yang terakhir ada chip up rumah, up depan, di gyongunggi itu apa, mesin tanam petani ya kalau tidak salah. Seuda itu memarkir. Tinggal kita ganti sewo karena aheo ya. Seudu oso ya. Telah memarkir traktor ya, bikin gampang traktor itu aja di depan rumah. Telah memarkir traktor di depan rumah. Oke, selesai sudah pembahasan bab 36 Dehwa dan Yonsepnya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas modul 60 bab ya. Nanti di modul 60 bab videonya akan saya bikin pendek-pendek karena akan dipecah-pecah biar kalian gak bosan kepanjangan. Antara Dehwa mungkin saya bikin Dehwa khusus Dehwa. Nanti ada Moon Bob ya. Nanti di 60 bab kita fokusnya di Moon Bobnya. Di rumus-rumusnya banyak banget di sana nanti ya. Semangat terus belajar untuk menghadapi EPS topik tahun 2023. Semoga yang terbaik buat kalian semua, bisa mencapai cita-cita untuk lulus dan bekerja di Korea Selatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat and annyeong.